Iya, yang nggak kabur ada sih, cuma di tempat-tempat yang tertentu. Demikian gitu. Hanya memang di alam alam umum itu ada pembatas sih, ada pembatas itu 70.000 cahaya itu sebagai hijab. Hijab alam itu, alam jin itu tuh. Alam jin itu dihijab oleh 70.000 cahaya dan diawasi ketat oleh para malaikat dan juga orang-orang yang ini beramalia luas. Itu 70.000 cahaya, tapi emang masih ada di tempat-tempat yang yang mungkin terbuka. Ada sih tempat itu tuh kuburan gitu. Terus si siapa itu Rehan itu menuju tempat itu mewah ya, itu ada gedung-gedung. Kalau dari jauh dari mobil tuh, kemudian dia berempat mendatangi tempat itu. Padahal tempat itu tuh aslinya kelihatan aja dari jauh itu mewah. Kalau di tempat lokasi yang benernya sih kuburan gitu. Itu kan hijabnya terbuka itu. Jadi Iya iya bagus. Ini cerita nih bagus, cerita nyata ya, ini bukan orang lain gitu bagus. Mantu saya kan pulang dinas. Kebetulan mantu saya kan dinasnya di Purwakarta gitu bagus. Ceritanya pulang lewat jalan tol itu. Tuh, daerah tol Cipali itu kan ada daerah tertentu saya lupa namanya itu. Memang di situ sangat angker gitu bagus. Cerita anak saya itu bawa mobil dari Purwakarta mau menuju ke Cirebon, mau pulang ke istri gitu bagus. Bawa mobil, tiba-tiba dapat kecelakaan bagus, mobilnya aja sampai betul-betul nggak bisa dipakai. Untung ikut asuransi gitu bagus, jadi dapat gantian. Jadi ceritanya kalau orang mati suri itu tahu dia bagus bahwa jasad saya lagi ada di dalam mobil tuh, istilahnya tahu, wah ini jasad saya, loh kenapa saya harus begini. Dia pengen masuk ke itu tuh nggak bisa bagus, cuman dia ingat akhirnya dia nyebut istilahnya astagfirullahaladzim, karena dia ingat anaknya, saya nggak mau nih, saya punya anak, saya nggak mau begini. Jadi ceritanya bagus, pengen masuk lagi itu susah banget. Nah, baru nyebut astagfirullahaladzim. Jadi saya tuh nggak tahu nih bagaimana ini. Nah, bisa masuk itu tiba-tiba ada yang nolongin gitu bagus. Mobil yang di belakang itu nolongin, terus dibangunkan. Mas, gimana keadaannya? Terus baru bisa masuk lu bagus. Berarti sebenarnya benar ya antara jasad dengan ruh itu ada semacam istilahnya apa ya, bisa berpisah gitu bagus, ganti bagus. iya, jasad dan ruh itu menempati jasad gitu, kemudian jadilah orang. Kalau mati suri itu bisa lihat badannya sendiri. Demikian itu kenyataan-kenyataan yang dialami. Kemudian ada lagi yang kerasupan, keranjingan itu. Nah, itu tuh ruhnya sendiri masih ada, cuman kekuatannya lemah itu. Dia dapat ditumpangin oleh ruh ruh jin. Demikian itu bagi yang dia tidak suka baca Al-Quran, itu jauh dari sholat gitu, jauh dari ilmu iman lah, itu tuh biasanya bisa ditumpangin itu ruhnya sendiri di jasad itu. Yang wadak yang kelihatan itu lemah itu, sehingga bisa ditumpangin. Seperti itulah antara jasad dan ruh gitu.
Dan roh itu dari apa? Itu dibuat dari cahaya ya kalau roh. Itu mungkin roh manusia, roh jin itu dari cahaya. Kalau manusia itu badannya, jasadnya dari sari-sari tanah ya. Kalau jin jasadnya dari api itu. Jadi makanannya juga ya beda ya. Tumbuhan bumi sama tumbuhan jin itu materinya api. Kalau tumbuhan kita di bumi ya materinya materi bumi ya. Tumbuhannya makan sari-sari tanah. Itu kalau di alam jin tumbuhannya makan sari-sari api gitu. Jadi jin kalau nyuruh kita nyuguh ya, nyuguh suguhan itu apa ya, ujub-ujub, itu sebetulnya mereka bohong, itu menipu kita itu supaya kita berbuat salah. Itu sebab dia sendiri tidak bisa makan karena bahannya berbeda. Itu hanya bohongin aja, bohong dari yang sepele sampai bohong yang serius sampai musrik. Itu kan tujuan para jin suku setan itu kan membuat kita sesat, demikian ganti. Tapi gini Bagus, tadi Bagus yang mengatakan bahwa sugu-suguan sebenarnya itu hanya mengecoh kita. Tapi pernah terjadi nih Bagus dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu waktu saya kecil, orang punya hajat itu kan ada lek-lekan, terus setiap pojok-pojok itu kan ada suguhan-suguhan itu. Nah pernah suatu kali saya lihat sendiri Bagus, ada salah satu orang punya hajat lupa memberikan suguhan, nyatanya kerasukan gitu Bagus, yang si punya hajat itu. Nah itu contoh yang seperti itu tuh artinya membuktikan bahwa para jin-jin atau para taruhlah para leluhurnya atau gimana itu menandakan bahwa yang punya hajat itu belum istilahnya belum memberikan sesuatu sehingga dampak yang diakibatkan itu sehingga dia kerasukan. Nah hal seperti itu tuh menurut pandangan Pak Agus bagaimana Pak Agus? Ya itu yang kerasukan itu dia keimanannya kurang gitu, dia sholatnya mungkin berkurang gitu, yang 5 kali seharinya, kemudian jarang juga tadarus gitu, jadi lemah aja, lemah, kekuatan ruhnya itu lemah sehingga bisa ditumpangin itu oleh ruh-ruh itu ruh jin itu kan emang lain dari kita ya. Kita itu jasadnya dari bumi ya, benda kelihatan. Kalau mereka itu jasadnya dari api ya, panas juga sih sebetulnya gitu. Kalau manusia ruhnya ruh leluhur nggak mungkin itu, karena roh leluhur juga itu pasti roh jin, ruh jin itu ruh leluhur juga nggak bisa. Mereka itu cahaya ya, udah masuk ke suku cahaya, itu sudah masuk ke alam cahaya, alam malaikat, itu alamnya, tempatnya itu juga makanannya dari tumbuhan cahaya gitu. Jadi itu yang kemasukan itu orang hajat yang tidak nyuguh dan kemasukan itu dia memang lemah, itu lemah keimanannya ganti. Oh begitu. Nah ini pertanyaan lagi nih Bagus. Dulu saya waktu bujangan ya dulu Bagus tuh ceritanya belajar ilmu kebatinan gitu Bagus. Ya kayak semacam belajar Asmaul Husna gitu Bagus. Dan itu pendeteksian bahwa ilmu itu sudah nempel atau udah berhasil itu kan dicoba. Lawannya itu dia ngeramat gitu Bagus ya, dimasukin misalkan Prabu Siliwangi itu sehingga dia mengeluarkan kayak macan nih. Nah pandangan Bagus seperti itu, bukankah yang tadi ngeramat minta dimasukin Prabu Siliwangi kan mereka itu kan sebenarnya waktu itu jadikan rajin sholat. Memang ilmu itu kebatinan harus jangan tinggalkan sholat, harus sering baca Al-Quran gitu Bagus. Nah kok secara tiba-tiba bisa diminta ruhnya Prabu Siliwangi itu untuk masuk di tubuh orang itu Bagus. Nah hal seperti itu seperti apa gitu Bagus?
yaitu innama a'mala illa binniyah, ya segala amal atau keinginan kita itu didasari niat illa binniyah. Jadi karena dia niatnya begitu ya dapat dimasuki itu, cuma dia ya ruhnya sendiri lemah itu, ya sesuai dengan keinginannya itu. Keinginan kan doa, doa. Oh itu maha ya, apa itu malah ini ya, orang yang nggak pernah berdoa itu malah dikatakan sombong itu oleh Allah. Jadi kita harus ya banyak-banyak lah berdoa lah. Sampai tidak berdoa begitu, itu karena niat atau semacam doanya itu seperti itu. Jadi ya dapat dimasukin ya masuk gitu, tapi ruh dia lemah sebetulnya itu. Nah itu keimanannya hanya itu sebatas itu, seperti itu. Keimanan, iman kan ada di hati ya gitu, keimanannya sebatas itu. Adapun yang tidak apa ya, dia tidak mau ya, artinya imannya itu ya hanya misalnya pada Allah saja ya nggak akan masuk gitu ganti. Oh begitu ya, bagus. Jadi intinya sih walaupun bagaimana juga tetap istilahnya, walaupun kita baca Al-Quran, sholat rajin, kalau keimanan kita lemah tetap bisa dimasukin, maksudnya begitu, bagus. Iya betul, betul itu intinya, itu prinsipnya, itu dasar-dasarnya itu ganti. Oke begitu ya bagus. Jadi sebenarnya kalau kita rasa keimanannya tinggi, nggak mesti kita harus belajar kebatinannya, maksudnya gitu, bagus. Raja. Nah ini bagus lagi apa? Bagaimana bagus tadi kan kata bagus kan bahwa orang yang tidak pernah meminta atau tidak pernah minta kepada Allah itu kan sombong. Nah pertanyaan saya nih, bagus. Sebenarnya dalam inti sholat kan itu kan semuanya kan doa semua, bagus. Bagaimana kalau habis sholat nggak usah doa lagi gitu, bagus? Yang nggak berdoa gitu, malah ya itu mungkin yang dikatakan sombong itu. Jadi batin itu ya harus dipelajari itu, malah apa ya itu kita ini sekarang ini malah jauhin ya, ilmu batin itu tipis sekali ya. Batin atau keimanan, rukun iman itu nanti ke batin itu. Sebab di rukun iman itu percaya pada Allah, percaya malaikat, percaya pada apa itu kitab itu, percaya pada malaikat sendiri kan itu kan ya goib itu batin itu malaikat. Sama sebetulnya yang batin itu, kita di frekuensi radio ya, frekuensi radio itu bisa digambar, itu frekuensi radio bisa digambar apakah polaritasnya seperti daun misalnya atau seperti apa ya itu bisa digambar, tapi bendanya kan nggak ada ini gitu. Benda yang terbang dan diterima oleh radio itu kan nggak ada, cuma kita bisa menggambarkan. Nah itu nggak ada tapi ada, itu kan goib seperti itu kan. Jadi itu keimanan itu harus dipelajari. Malah kita ini ya sesungguhnya saat sekarang ini tahun-tahunnya ya udah lama sebetulnya itu, kita dari buayan sampai liang lahat, minal mahdi ila lahdi ya, dari buayan sampai liang lahat itu belajarnya itu kan apa itu angka, kemudian mungkin belajar resistor, elektrolit, kemudian TR, sepul,
belajarnya kan itu dan lain-lain dengan IPA itu ya, belajarnya yang dipelajari itu yang benda-benda aja yang dipelajari, yang batinnya kurang. Kalau dulu itu ya sampai dengan saat sekarang juga itu ilmu batin itu lebih tinggi daripada kecanggihan zaman sekarang. Itu ilmu batin itu sebetulnya lebih tinggi. Itu dimulai tahun 700 itu di Andalusia itu mulai mengembangkan sains atau ilmiah atau fisika alam ya, itu karena surat Al-An'am ayat 50 itu, apalah tatafakkarun, apakah digunakannya pikiran. Jadi hasil pikir aja, hasil pikir sendiri itu suka salah ya, salah itu karena untuk benda-benda aja sih. Itu bagaimana memperoleh benda misalnya dengan kejahatan itu kan salah. Tapi kalau hati ya, hati atau kolb itu tidak mau, itu salah. Itu hati atau kolb itu bisa melihat benda-benda, itu malah bisa melihat ini ya, bisa melihat yang abstrak gitu. Bisa yang melihat yang abstrak, misalnya sinyal radio itu sinyal televisi di udara kan nggak ada, adanya di pesawat penerima seperti itu. Dan itu dari mulai tahun 700 itu dimulai dikembangkan ilmu ya atau kebendaannya, sains. Batinnya kurang gitu, sehingga sampai sekarang itu apa ya, padahal itu angka 1 sampai 9 itu angka Arab itu. Kalau angka Romawinya kan angka Romawi, angka Latinnya itu susah untuk menghitung. Demikian, dan segala ilmu pengetahuan, kedokteran apa itu asalnya dari dunia Islam. Itu Andalusia itu dekat ya di Eropa ya, malah pada saat itu tuh Eropa di Andalusia itu udah terang benderang gitu, terang benderang di jalan kalau malam gitu. Di Perancisnya masih gelap gulita, berlumpur lagi. Itu beberapa ratus tahun itu setelah Andalusia tuh masih begitu. Apalagi kalau nggak ada ulama Andalusia ya, itu akan terkebelakang itu Eropa, Amerika itu bisa beberapa ratus tahun. Itu jadi sekarang itu kebanyakan alamnya, yang alam aja yang dipelajari. Batin atau rukun iman itu jarang. Jadi tetap ya batin juga harus dikuasai, itu harus kuat, itu harus kuat. Adapun kita kan tergantung keinginannya ya. Keinginannya bisa ditumbangin gitu. Ditumpanginnya nggak apa-apa itu, selama masih mengandung karomah atau mungkin juga ya kewalian ya, atau mungkin ya seperti itu ganti. Ya bagus. Nah, saya ingin tanya ke Pak Agus, kalau mempelajari kebatinan itu dengan cara seperti apa gitu Pak Agus? Apakah mesti harus meditasi gitu Pak Agus? Batin itu sebetulnya aqaid usuluddin atau ilmu tauhid, itu aja yang dipelajari. Jadi ada sih dengan arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenali dirinya pasti mengenali Tuhannya. Dan orang-orang itu salah ya, dia harus meditasi itu, karena
yang dikejar itu Tuhannya ya, Tuhannya. Padahal Tuhan itu udah mengenalkan, Allah itu udah mengenalkan itu. Allah itu surat Al-Ikhlas ya. Allah itu Maha Esa ya, Ahad, tempat meminta Allah itu. Allah tidak beranak, tidak diperanakan, Allah itu Esa. Itu surat Al-Ikhlas. Kemudian apalagi kalau ayat kursi itu, Allah itu dia hidup dan bisa bisa jaga, bisa hidup. Ayat kursi itu, dan segala ilmunya itu dari Allah. Itu langit bumi dan isinya itu asalnya dari Allah. Jadi itulah batinnya, batin. Adapun kita ya, jadi ada sih yang kejawen itu sunya suwung itu, bumi ini kosong itu. Kemudian dia sunya suwung itu meniru ini ya, padahal salah sangka itu. Nabi Muhammad itu kan di Gua Hiro itu kan, di Gua Hiro dikiranya itu meditasi dikiranya. Enggak itu. Nabi itu karena lingkungannya itu kacau ya, lingkungan kacau itu, banyak kejahatannya, dia memisahkan, jadi menenangkan ya di Gua Hiro itu. Dia seperti di surat An-Nur ayat 36 itu bertasbih. Nah itu kan selain daripada itu kan kemudian ada masjidnya ya, ini masjid itu bertasbih, berzikir pagi dan petang, seperti itu untuk batin ya, batin. Tapi ada sih torekoh ya, torekoh itu misalnya Naqsyabandi, Qadiriyah, itu ada caranya. Kalau Naqsyabandi itu dari sahabat Abu Bakar ya. Kalau Qadiriyah itu dari Syekh Abdul Qadir, ada itu dengan cara itu. Demikian, itulah yang menyangkut batin, ilmu batin ganti. Iya Pak Agus, terkadang aku juga masih kurang paham gitu Pak Agus. Contoh lah, katanya batin bisa dipelajari ya. Dia yang saya kenal, yang namanya ilmu batin artinya bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Menurut pandangan saya artinya. Nah, contoh kasus yang terjadi pada Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir katanya walaupun sudah mati, istilahnya suatu saat bisa menjelma. Dan pernah pada saat masanya hidupnya Nabi Khidir pernah terjadi peristiwa ada salah satu perahu yang dipecahkan sehingga menimbulkan korban. Artinya bahwa dia bermaksud memecahkan perahu itu kan ada punya tujuan, bahwa si penghuni perahu atau yang naiki perahu kan nanti kalau besar akan menjadi orang yang sangat angkuh dan sangat berbahaya. Daripada ini orang ini berbahaya, ya udahlah, kata Nabi Khidir kan ditenggelamkan lah bahasanya. Berarti kan Nabi Khidir kan punya kebatinan yang sangat luar biasa. Apa itu merupakan kebatinan yang dipelajari atau memang itu mukjizat gitu Pak Agus? Kalau Nabi itu namanya mukjizat ya, Nabi itu mukjizat. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu namanya karomah. Kalau orang biasa itu namanya ma'unah. Seperti itu ya, itu mukjizat. Itu kan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa ya, itu kan berbeda itu. Kalau Nabi Musa masih syariah, kalau Nabi Khidir itu sudah dia bisa ini ya, ada itu ilmu melihatnya. Jadi itu untuk bisa melihat ya, bisa melihat yang yang tidak kelihatan itu ya, ada itu, ada pelajarannya tersendiri itu. Ada pelajarannya tersendiri.
namanya ilmu melihat atau ilmu apa ya, banyak itu nama-namanya. Dan orang-orang barat juga, orang bule juga memproduk itu ilmu itu tuh. Itu kalau orang bule, orang barat itu namanya clairvoyant. Clairvoyant itu bisa untuk melihat tembus, kayak Roy Kiyoshi itu. Tapi Roy Kiyoshi sekarang itu lagi kena ini ya, makan buah huldi itu Roy Kiyoshi. Jadi itu karena keinginan kita ya bisa melihat begitu tuh kadang. Dan ada itu ada ya segala perbuatan itu sih dengan niat itu, illa biniyah gitu. Jadi niatnya begitu ya itu ada apa, ada pos-posnya seperti itu. Jadi nggak selalu bisa melihat gitu untuk membangun keimanan tuh seperti itu kan, boy ganti. Iya Roger. Nah ini bagus. Ada tingkat manusia biasa ya yang mempelajari ilmu nujum. Mungkin Pak Agus pernah dengar ya ilmu nujum. Nah itu kan sebenarnya ilmu nujum kan bisa dipelajari bagus. Untuk bisa mempelajari ilmu nujum tentu saja syarat yang paling itunya harus meditasi yang kuat lah. Itu bagus. Nah ilmu nujum menurut pandangan bagus tuh, artinya kan ilmu yang bisa dipelajari, karena banyak sih katanya orang-orang yang bisa nujum. Artinya ilmu nujum kan bisa memprediksi ya, bahwa kamu akan tahun begini, kamu akan begini, kamu akan. Nah menurut pandangan Pak Agus sendiri bagaimana itu Pak Agus? Ilmu nujum yang istilahnya dipelajari salah seseorang yang istilahnya dengan tujuan akan bisa mendeteksi hari yang akan datang itu Pak Agus. Itu garis besarnya ada dua itu. Ada yang dari apa itu, ada yang dari ini ya, syariat atau Al-Quran atau sumber hukum Islam. Ada yang dari misalnya Hindu, Buddha itu ya. Itu seperti keluaran ini ya, keluaran barat itu. Barat juga itu datanya itu dari kita ini, dari timur, dan Indonesia, dari India itu. Orang barat itu produknya itu hipnotis, telepati, clairvoyant. Clairvoyant itu untuk melihat itu tadi ya, untuk melihat yang tidak biasa dilihat. Itu misalnya boy di sana lagi duduk, arahnya kemana itu bisa kelihatan kayak Roy Kiyoshi aja. Nah itu jadi ada yang dasar-dasarnya dari syariat, dari hukum Islam, ada yang di luar Islam itu. Nah ini yang di luar Islam ini biasanya sih itu tuh ya malah terbagi dua itu. Yang di luar Islam itu ada yang dua atau tiga ya. dua itu dari jin itu, ke pengetahuan jin itu di sana itu sampai dengan sekarang itu yang dikembangkan itu ilmu batin ya, ilmu batin. Dan itu ada satu lagi itu sebenarnya jinnya itu suku setan. Nah ini yang suku setan ini yang dilarang itu. Setan itu walaupun memberitahu itu sebetulnya tidak benar itu awalnya, jadi sedikit kebenarannya itu setan itu. Kayak model apa ini, di Bali itu ada itu, di Bali, kemudian di Kalimantan
Di Kalimantan namanya kuyang. Kuyang. Kuyang itu orangnya iya, di Bali ada itu yang kepalanya aja itu terbang, itu badannya ditinggal, itu apa sih namanya, leak, leak. Nah, itu masuknya dalam kelompok setan itu. Jinnya jin setan itu. Setan kan suku jin juga itu, tapi suku setan itu buruk. Itu kuyang itu kepalanya terbang, itu badannya karena panas ya, badannya itu biasanya di kebun pisang, karena pisang mengandung air seperti itu. Dan kalau siang itu ya seperti orang biasa aja, cuma itu lehernya itu lehernya luka seperti borok, jadi pakai sal itu cirinya gitu. Jadi ada 3 ya, ada yang dari unsur hukum Islam itu nanti ke cahaya itu, ke ya sistemnya itu cahaya, materinya cahaya itu hukum Islam. Cahaya itu ya para malaikat ya itu malaikat kan dari materi cahaya seperti itu. Ada lagi yang dari jin itu dari para wali juga ada ya, para wali yang mungkin cenderungnya ke jin. Tapi dari para wali itu biasanya kan mantra ya, mantranya itu ada bismillahnya, kalimat akhirnya itu ada kalimat thayyibah ya, misalnya la ilaha illallah Allahu akbar. Itu buatan para wali itu mantra. Dan ada lagi yang mantra ini ya, mantranya jin atau mungkin Hindu seperti itu. Dan ada lagi yang setan itu seperti itu. Jadi pandangannya itu ya kalau bagus sih ya milihnya yang dari sumber hukum Islam itu, yang materi cahaya. Dan ini ya seperti kisah Mbah Pangeran Cakrabuana. Mbah Pangeran Cakrabuana itu ketika keluar dari keraton itu mau menuju nabinya itu, karena diajarin oleh nabi itu di mimpinya, dan itu benar itu yang ngajarin nabi. Dia kan menempuh perjalanannya kan di gunung-gunung itu, di bukit-bukit, di bukit itu ketemu dengan Eyang Naga. Dan pada waktu itu kan zamannya batin ya, jadi para pembesar yang udah ujrah itu, tapi masih kuat dengan ilmu latar belakangnya ya, ilmu kehinduan misalnya. Itu Eyang Naga itu memberi ilmu niti murti kepada Mbah Pangeran Cakrabuana. Niti murti itu bisa menjadi denawa, itu bisa menjadi raksasa, dan dimilikilah ilmu niti murti itu. Nah itu dari Eyang Naga. Eyang Naga mungkin masih Hindu ya, itu dimilikilah itu Pangeran Cakrabuana, mbahku kedua atau raja pertama kerajaan Cirebon di bawah Pajajaran. Itu doa Islam itu. Dan ada lagi yang dari sumber hukum Islam itu seperti Ki Gede Palimanan itu, Mbak ini ya, Pangeran siapa, Gede Palimanan nama ininya aslinya. Itu dari hukum ini, dari sumber hukum Islam itu dia bisa ilmu niti murti juga itu, sehingga di kisah sandiwara dia kan dianggapnya denawa itu, dianggapnya bukan manusia ya, padahal dia manusia itu, wali malah. Dia hidup dengan Raja Hindu ya, Prabu Cakraningrat itu, wali-wali kan gitu. Hidup homogen dengan agama-agama lain, seperti Mbak ini ya, Sunan Ampel Denta, dia kan hidup dengan Raja Majapahit itu, Brawijaya V yang masih Hindu.
Jadi wali-wali itu begitu. Jadi homogen dengan agama-agama yang lain. Tapi tetap pegang teguh syiar agamanya seperti itu. Jadi pandangannya itu ya itu tadi. Jadi ilmu batin itu ada tiga lah. Yang satunya itu yang dari setan itu yang kita memang haram ya. Tidak boleh memakai kan. Iya bagus. Terkadang dalam cerita-cerita sandiwara itu banyak buku-buku ya bagus. Saya juga suka melihat tayangan TV itu yang di MNC itu kan Kian Santang. Itu Kian Santang kan berarti anaknya Prabu Siliwangi ya bagus. Nah dalam cerita di layar televisi itu ada hal-hal yang kayaknya tuh tambahannya tuh sangat itu sekali bagus. Jadi terkadang keluar dari jalur kalau menurut ya, walaupun saya sendiri belum tahu sejarah yang sebenarnya, tapi ya banyak bumbu-bumbu. Nah itu pandangan bagus, bumbu-bumbu tersebut itu sudah melampaui aturan dalam cerita nggak itu bagus? Iya ya, salah, sesat. Salah itu kan bukan dari Allah ya. Kalau kesalahan itu dari bisa dikatakan kasarnya dari setan. Seperti itu. Jadi Mbak Prabu Kian Santang itu disuruh ya oleh Mbak Prabu Siliwangi karena sudah menjadi kota ya Cirebon itu. Mbak Pangeran Cakrabuana anaknya itu yang memimpin wilayah di Cirebon. Dia membuat pabrik ya, pabrik udang dan terasi itu. Dan yang beragama Hindu, Islam semua itu Mbak Pangeran yang Mbak Prabu Siliwangi. Mbak Prabu Siliwangi itu suka itu, jadi mengutus Mbak Prabu Kian Santang itu adik yang bungsu ya. Kian Santang itu dengan Pangeran Jagabayan. Jagabayan itu adalah panglimanya itu kerajaan Pajajaran itu. Ke Cirebon mengutus dan melantik Bapak Pangeran Cakrabuana sebagai Raja Cirebon dan diberi julukan itu apa ya ya Cakrabuana itu di belakangnya itu Raja Cirebon di bawah Pajajaran gitu. Adapun setelah diserahkan ke Mbak Sunan Gunung Jati, Mbak Sesarip itu menantu dan anak keponakan kerajaannya dipimpin oleh Mbak Sesarip itu. Kerajaannya itu wilayahnya yang meliputi Pajajaran itu malah lebih luas ya, karena Mbak kakeknya itu Mbak Prabu Siliwanginya itu wafat dan dia masih sebagai yang muslim itu, muslim dan mukmin itu Mbak Prabu Siliwangi. Hanya memang apa ya, sebetulnya sih ya pertemuannya itu karena rindu aja, bukan diserang karena dalam cerita itu kan diserang karena kembali lagi Mbak Prabu Siliwanginya ke agama yang dulunya, karena di sana masih ada yang mungkin perdana menterinya yang Hindu, padahal itu enggak ya, udah Pancasilais itu gitu. Sama dengan ini Gede Palimanan atau Sunan Ampelienta gitu. Hanya memang takdir sehingga dia tidak bertemu, dan ketika ke sana ke Bogor itu udah wafat ganti. Ya bagus Raja, waduh kita ngobrolnya agak lama bagus ya. Kalau masalah sejarah saya tahu bagus mumpuni ya. Itu saya dengar sandiwara aja bagus sejarah-sejarahnya, tapi ya
mendengarkan gitu bagus. Jadi ada batur gitu bagus. Jadi mungkin saya mundur diri dari frekuensi ini bagus. Nah gitu bagus. Salam sejahtera buat keluarga bagus. Semoga bagus sehat selalu ya bagus. Rajar bagus saudaraku. Saya mungkin mundur diri bagus ya. Ya barangkali ada rekan lain monggo dilanjut. Bagus yang di sana, aku yang di sini. Saya mundurkan diri bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Suparto. Boy, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.